Oke, ini sudah ada 260 juta orang yang bergabung dalam diskusi hari ini. Kita mulai dulu aja ya sambil nunggu teman-teman yang lain nih. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Semoga di waktu-waktu kritis ini jam 2 siang WIB, 3 sore dan 4 sore di WITA dan WIT. Mudah-mudahan nih nggak bikin mengantuk, anggap aja ngabuburit lah ya teman-teman ya. Dan semoga juga ilmu yang akan disampaikan hari ini akan bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Oh iya, perkenalkan nama aku Gaby dari Coax Indonesia yang kali ini akan membantu memoderasi atau akan membantu memulai kegiatan hari ini. Nah, bersamaan dengan itu kali ini aku nggak sendirian nih, seperti kelas-kelas sebelumnya. Kali ini sudah ada narasumber yang ya bisa dibilang expert, tapi kita nggak akan menganggap wah ternyata ada expert di sini, enggak. Tapi kita di sini adalah ruangnya atau ruangan untuk sharing, ngobrol bareng. Jadi narasumber ini nantinya akan memberikan pengalaman dan juga cerita atau mungkin tantangan-tantangannya selama berkecimpung di dunia media sosial. Nah, siapa sih Kak narasumbernya hari ini? Nah, hari ini Coax Indonesia di Green Jobs Class bersama dengan Sekolah Terusuri sudah ada narasumbernya nih dari Mas Day. Nah, Mas Day ini nama lengkapnya siapa sih? Nama panggilannya kok bisa Mas Day gitu ya? Ntar langsung aja kita palakin pertanyaannya gitu ya. Kita bombardir pertanyaannya apapun itu ya. Nah, terus Mas Day ini akan cerita tentang bagaimana sih caranya meningkatkan kreativitas di Instagram Reels dan juga TikTok. Secara Instagram Reels sama TikTok ini kan lagi kekinian banget nih ya teman-teman ya, lagi banyak banget digandrungin dan lagi kayaknya semua tuh mainannya pakai Instagram Reels aja, pakai TikTok aja, yang viral-viral, yang FYP itu semuanya muncul dari Reels dan juga TikTok gitu kan. Nah, tips and triknya kayak gimana nanti akan diceritain juga sama Mas Day dan juga sharing pengalamannya Mas Day selama menghandle akun media sosial baik mungkin milik pribadi ataupun punya company atau punya perusahaan lain gitu. Nah, sebelum memulai kelas hari ini, aku mau mengajak Kak Verena sebagai program director Coax Indonesia untuk cerita sedikit sebenarnya kenapa sih kita perlu mengadakan Green Jobs Class ini, dan juga mungkin bisa cerita juga Kak V kan udah mulai mencoba juga nih Reels dan juga TikTok nih Kak V. Mungkin bisa sharing juga nih sedikit apa sih kira-kira yang mungkin agak sulit di selama menggunakan Reels dan juga TikTok. Jadi biar mungkin teman-teman juga ada yang, iya nih Kak, sama Kak. Nah, jadi kita bisa bahas bareng-bareng di kelas hari ini. Oke, Kak Verena, the spot is yours. Silakan. Oke, terima kasih Kak Gebi. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Green Jobs Class yang edisi terakhir. Ini season finale ya, yang paling pamungkas, dan kami berharap dari Coax Indonesia teman-teman bisa nanti mengupas tuntas, nanyain segala macam gimana caranya seperti Kak Gebi bilang, kita bisa mengatasi segala tantangan dari Reels ya. Apakah perlu transisi? Apakah perlu lagu yang atau sound yang lagi trending? Apakah kita harus FYP? Kenapa harus FYP dan lain-lain? Nah, ini ada Mas Day nih di sini. Untuk teman-teman semua, mungkin aku mau cerita aja ya bahwa Coax Indonesia sekarang sedang menjalankan sebuah program namanya Youth Leaders Green Jobs Program sepanjang tahun ini, karena kami sedang menceritakan atau menyuarakan bahwa pentingnya mengetahui isu perubahan iklim dan juga tentang energi terbarukan yang sekarang sedang digaungkan pemerintah Indonesia di G20. Salah satunya benefit buat kita adalah
kita punya peluang untuk terjun di sebuah movement yang sekarang lagi trending di seluruh dunia dan potensi buat kita gede banget, yaitu terjun di green jobs. Nah, green jobs itu apa? Green jobs itu adalah potensi pekerjaan yang selain memberikan pekerjaan yang penghasilannya memadai, tapi juga bisa turut melindungi alam. Nah, melindungi alamnya seperti apa? Dari aspek-aspek sustainability yang ada di perusahaan yang sekarang sedang menuju ke pembangunan hijau, kemudian ada di pemerintah juga, institusi pemerintah, ada juga di sektor swasta lain, industri, ada juga di organisasi masyarakat seperti Koaksi yang banyak banget jumlahnya, dan juga di komunitas-komunitas yang udah aware soal isu ini gitu. Nah, kita pingin makin banyak orang terlibat, makin banyak orang bisa mengakses peluang ini, karena ini bukan cuma peluang yang bisa diakses oleh teman-teman yang paham isu perubahan iklim, tapi juga beyond itu. Di Green Jobs Academy di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya, sebelum Green Jobs Class kami melakukan Green Jobs Academy bersama 15 organisasi dan komunitas mahasiswa. Itu kita belajar bahwa ternyata yang berpeluang dapat Green Jobs itu nggak cuma dari sektor energi terbarukan, bahkan teman-teman dari bahasa dan sastra juga tertarik untuk mengeksplor ini, dan mereka bantu kita bikin taksonomi hijau juga, keren kan? Atau glosarium ya bahasanya. Terus ada juga teman-teman seni yang dalam menceritakan green jobs itu pakai mekanisme teatrikal dengan tari, dengan juga mungkin pesan-pesan yang sesuai dengan kearifan lokal kita di berbagai daerah di Indonesia. Jadi sebenarnya green jobs itu luas sekali dan nggak hanya bisa diakses teman-teman yang sudah paham isu lingkungan. Nah, setelah Green Jobs Academy selesai, kita kolaborasi dengan Sekolah Telusuri, salah satunya dari Mas Day. Sekolah Telusuri itu bisa diakses di @ayotelusuri. Kemudian juga kita kerjasama dengan Kok Bisa. Kemudian kita juga kerjasama dengan satu lagi Green Move ID, di mana di 5 kelas ini kita belajar soal eksplorasi media sosial. Karena suara kita yang mungkin teman-teman sudah banyak punya aksi keren-keren, kegiatan keren-keren, itu kalau digaungkan di media sosial, itu mungkin bisa menginspirasi lebih banyak orang ya. Nah, kalau di sesi pertama, kita bersama Ayo Telusuri itu belajar soal storytelling, di kelas kedua kita belajar soal bagaimana kita membangun infografik dengan Kok Bisa, kelas ketiga kita kalau nggak salah belajar menggunakan Twitter dengan Mediocrity, @Mediocrity. Kemudian di kelas keempat kita juga belajar tentang social media ads, gimana kita pasang iklan di konten-konten kita. Kemudian ada juga soal memaksimalkan Instagram dari teman-teman Greenpeace. Dan yang sekarang, nah ini nih yang paling banyak pertanyaan masuk nih ke Koaksi, gimana menguasai Reels dan TikTok. Kalau dari pengalaman kami, aduh bener-bener ya, ini harus fokus. Tapi sebenarnya menyenangkan, jadi makanya kita mendatangkan Mas Day nih untuk kasih kita kisi-kisi gimana caranya kita bisa menguasai itu, dan kita bisa nanti di tanggal 22 April kita benar-benar bisa menggoyang Indonesia dengan isu-isu yang teman-teman sudah gaungkan selama ini, karena di tanggal 22 April melalui Hari Bumi kami mau bikin kampanye serentak bagaimana menyuarakan green jobs melalui apapun cara yang kita tahu, mau itu seni, budaya, bahasa, dan lain-lain. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilahkan Mas Day untuk segera menyampaikan materinya, pasti banyak yang menunggu. Terima kasih ya Mas Day atas kesediaannya menjadi narsum kami kali ini. Semoga kita bisa lanjut lagi kolaborasi setelah program ini selesai, dan kita bisa juga sama-sama menggaungkan isu-isu yang menarik buat anak muda Indonesia. Silakan Mas Day. Oke, terima kasih Mbak Verena, Mbak Grace, teman-teman semua yang ada di sini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya? Ini nggak ada yang jawab ya? Oh ya. Ini.
Buat Boleh, yang boleh. Aku udah buka akses udah. unmute-nya, Kak. Ini. Jawab teman-teman, boleh unmute, boleh. Boleh ketik komen, boleh. Ini biar Pada santai aja sehat ya. gak nih kabarnya teman-teman? Ya kayaknya mungkin ada yang puasa, terus habis itu saya juga pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman Muslim, terus selamat merayakan Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah untuk teman-teman Nasrani. Ini sebelum kita mulai, saya pengen bikin eksperimen sih. Jadi kita diskusinya ketika saya mungkin jelasin sedikit ilmu yang mungkin saya pernah pelajarin, saya pengen kalian nanti merespon dengan komentar. Ini kan ada di kolom chat nih. Nah, nanti kalian komentar aja apapun tentang kalian mau cerita atau ketika saya melemparkan sebuah isu, kalian langsung jawab di situ. Nanti buat teman-teman yang beruntung, 2 orang itu di akhir acara, akhir sesi nanti bakalan dapat saldo OVO. Kira-kira berapa ya? 1 orang 100.000 ya? 1 orang 100.000 untuk dua pemenang ya di akhir sesi. Gitu, Mbak Kris. Jadi biar enak kita diskusinya, ngobrolnya enak. Terus habis itu mungkin kalian pengen sambil tiduran, nggak on cam nggak apa-apa. Tapi nanti ketika saya ngobrol, kalian jawab aja di komentar apapun. Nanti yang asik, yang ceritanya lucu nanti saya bacakan juga. Ini yang akan share screen siapa, Mbak? Boleh Mas, dari dirimu mau aku share aja screen ya. sendiri boleh. Atau mau dibantu operate boleh juga. Kirimin aku mungkin paparannya. Kayaknya udah ada deh. Sebentar. Oke, sambil menunggu, ini kan ngomongin tentang FYP, ngomongin tentang viral. Saya pengen ada pertanyaan nih. Dalam berapa hari ini, apa sih konten yang menurut kalian viral? 3 aja isu atau yang menurut kalian paling viral apa? Silakan sambil nunggu saya buka presentasi ya. Apa sih 3 hal atau 3 isu yang paling viral menurut kalian? Coba deh tulis di kolom komentar. Kalau aku tuh kemarin yang lagi viral itu pas lagi ada demo itu, Mas. Jadi ada nggak tahu mahasiswa atau siapa, atau dia lari, terus dia lompat, terus dia masuk ke got, terus ada lagu-lagunya Mario Bros itulah. Itu yang viral di aku, kayak teman-teman tuh beberapa kali pada ngepost itu, terus pada wah kakak ngakak gitu. Oke, ada lagi nggak? Yang paling beberapa hari ini aja, nggak usah jauh-jauh. Yang kalian paling melekat nih di otak nih, itu konten apa kira-kira? Ini Mbak Kris, kayaknya aku nggak bisa share screen deh. Ini saya share aja kali ya. Tadi itu udah saya kirim ke Sukron juga sih bahannya. Oh gitu, oke. Boleh kirim ke kirim ke aku, boleh lewat ini chat Zoom boleh. Oke. Terbiar tak bantu. Terus nih apa nih konten pamer ayang Torik Halilintar ya, oke lah. Terus apa nih, loker BUMN, oke. Menu buka puasa, oke, memang lagi happening. Terus habis itu apa lagi nih? Menu buka puasa, kenaikan harga BBM, konter BTS, oke. Enggak, ini bukan ini ya, bukan bukan
hot isunya, tapi sesuatu apa nih yang paling rame berapa hari ini. Kayak tadi Mbak Grace bilang, oh yang lagi demo habis itu jatuh, oke, itu terus apa lagi ya? Eh, Kalau saya sih yang paling paling berkesan nih, ini apa nih? Oke, artis, oke, berarti itu ada tuh tanggapan Lesti dan lain-lain. Itu kan ya, itu kan lagi rame tuh. Apalagi ya? Itu Mbak udah saya kirim ya. Kayaknya aku nggak bisa deh share screen dari sini deh. Karena Oke, siap. Tak bantu sebentar. Aku download dulu. Iya tuh, begini tanggapan Lesti juga cukup viral ya. cuma kalian ngerasa bosen nggak sih semua hal yang viral itu didominasi oleh artis-artis atau oleh seleb atau orang public figure? Kalian merasa apa? Pengen nggak sih ngerasain ini aku nih yang bikin isu nih. Oh ternyata apa yang bikin rame ini ternyata orang di Balinya ternyata lagi makan atau bukan orang yang apa terkenal, orang-orang biasa aja gitu. Kan pernah ngerasain, aduh aku pengen nih sesekali atau enggak satu kali deh dalam hidupku viral. Tapi viral viral itu ada dua kan, viral kebaikan atau viral viral yang emang apa nggak baik. Oke. Ini lowongan BUMN ini yang ini ya, minyak goreng, demo, nih kan bosan semua nih, demo, buset, politik, berarti masih politik. Pasti aku Ini, nggak bisa download deh. ya kan, kenapa ya? Filenya kayak apa namanya, korup gitu. This file cannot be found. Udah deh aku. Waduh. Coba dikirim lagi mungkin. Itu Sukron padahal udah saya kirim loh. Oke, sebentar. Aku aja yang share, Kak. Oke, thank you, Kak. Bisa ya? Bisa. Nah, oke. Nih, sekarang saya mau nanya nih, menurut kalian, apa sih FYP itu? Tulis aja di komentar. Menurut kalian apa sih FYP itu? Kenapa TikTok menyebut bukan nama trending atau apa, tapi namanya FYP? Berarti yang itu ada beberapa yang udah benar cara menyebutannya kenapa sih FYP, konten yang paling banyak ditonton, terus halaman rekomendasi TikTok dan lain-lain. Sebenarnya FYP itu dengan artian kan for your page kan namanya. Ini konten khusus buat keluar di page-mu gitu kan. Walaupun itu apa jumlah like-nya kecil, view-nya kecil, tapi ketika itu udah for your page, itu ya udah FYP aja. Bukan berarti konten itu rame atau apa dengan puluhan ribu atau mungkin jutaan penonton, tapi sebenarnya yang disebut dengan for your page itu konten yang direkomendasikan oleh TikTok itu berada di page kalian. Itu tiap orang beda-beda FYP-nya, tergantung analitik berdasarkan kebiasaan dan minat. Jadi ketika mungkin aku sukanya memang suka stand up comedy,
yang keluar di page kita hampir semua yang lucu-lucu, atau misalnya saya suka kucing-kucing yang lucu nih, postingan kucing-kucing, atau mungkin kalian bisa lihat akun TikTok saya cerita pejalan, itu memang segmennya kan drama, hiburan dan lain-lain. Makanya kenapa beberapa konten yang pernah saya bikin itu lumayan rame sih, untuk kalangan TikTok lumayan rame. Gitu. Oke, next. Itu tadi apa sih FYP, udah saya jelaskan. Nah, ini nih. Kalian punya akun, terus kalian pengen bikin sesuatu, bikin konten, kalian harus lihat nih, ada piramida terbalik. Sesuatu yang dengan tadi ada entertainment, informasi aktual itu kayak misal kebakaran, terus yang sensasional, kenapa share tinggi? Karena itu tadi, itu memuat beberapa emosi, memuat wah ini aku banget nih gitu kan, atau enggak pengen ngasih tahu ke orang lain bahwa oh ini sekarang lagi misal nih presiden misalnya habis ngeluarin satu statement gitu kan, habis itu saat itu juga konten dibikin, habis itu cuma teks doang presiden ini udah, itu pasti share-nya tinggi banget, mau itu di Reels, mau itu di postingan biasa, ataupun di TikTok. Itu pasti share tinggi banget. Terus yang kedua, itu personal. Konten-konten yang personal, itu share-nya sedang. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, tergantung kekuatan public figure atau personalnya itu sendiri. Makanya saya klasifikasiinnya dia di share-nya tuh sedang. Terus yang paling rendah, jelas. Sesuatu yang berbau edukasi, terus habis itu pendidikan dan lain-lain, itu pasti share-nya rendah, karena orang butuh hiburan, orang udah capek dengan pekerjaan di kantor, dan ketika pulang terus keluarnya lagi edukasi. Nah, oke, itu ada pertanyaan dari Bang Pur. Gimana sih konten edukasi biar bisa share-nya tinggi? Nah, nanti ada di di slide selanjutnya. Oke, next. Itu tadi udah ngelihat ya, semua segitiga terbalik itu yang paling tinggi mana, yang paling rendah mana. Nah, kenapa? Nih, nih. Yang paling tinggi apa, yang paling rendah apa. Nah, itu nanti bisa dilihat lah, ataupun mungkin nanti bisa menambahi paling atas diri. Mungkin saya salah masukin saya entertainment kan tadi memang humor, punya hiburan dan lain-lain, aktual terus sensasional. Di Reels dan TikTok itu sebenarnya menurut kalian ada nggak sih rumusnya? Rumus biar bisa FYP itu ada nggak sih? Sebenarnya ada. Next. Kalau saya bisa nyebut rumus gimana sih biar bisa viral, itu ada di slide selanjutnya. Ini. Jadi story is king, quality is queen, story and quality is kingdom. Jadi yang paling utama itu story, cerita. Cerita itu apa yang ada di dalam video itu, apa yang ada di dalam sebuah video yang kalian kemas. Terus yang kedua, quality is queen. Jadi kualitas video itu nomor 2 atau penyimbang. Terus yang ketiga, story and quality is kingdom. Jadi kalian punya kerajaan sendiri untuk penggabungan dua ini, kalian bisa punya kerajaan sendiri. Oke, next. Nih, kita ngomongin tentang story. Story itu ini saya bikin beberapa poin, gitu kan, beberapa poin yang mungkin kalian bisa adaptasi ini, gitu kan. Karena tiap konten punya pasar masing-masing. Seperti halnya kayak tadi, edukasi, konten-konten yang tentang edukasi pasti ada pasarnya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mengatakan semakin kamu fokus sama kontenmu, semakin kamu bakalan, atau semakin kamu spesifik konten kamu bakalan
punya target pasar. Oke, benar, emang benar. Cuma ketika itu untuk menggrab pasar umum atau kita menyebutnya di sini virality yang tinggi, itu harus mempunyai konten yang engage atau konten yang ngikutin tren. Itu untuk pertama, tiap konten punya pasar masing-masing, itu udah jelas. Kedua, ikuti tren untuk engage kontenmu. Tren ini tidak melulu tentang hashtag, tidak melulu tentang tentang lagu, tapi ada juga tren yang jadi ketika di TikTok itu atau Reels itu ada satu momen namanya challenge. Jadi itu challenge itu sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama dan serentak. Mungkin dalam waktu 3 hari itu terus-terusan. Nah, itu tren itu yang kadang kita harus melihat dan harus jeli. Ketika tren itu keluar, kita masukkan konten kita. Itu. Terus untuk selanjutnya, bombastis di 3 detik pertama. Itu nanti ada grafiknya, kenapa sih harus 3 detik pertama? Kenapa nggak 5 detik? Atau kenapa nggak 10 detik awal dan lain-lain? Terus yang selanjutnya, konten itu harus mempunyai konten itu harus mempunyai rasa, mempunyai ketika orang lihat tuh anjir ini aku banget nih, aku harus share ke orang lain atau enggak, aduh ini bikin aku panas nih, aku harus komen nih, kayak gitu. Nah itu konten yang mengunggah hati atau emosi. Selanjutnya ceritanya selalu bikin orang penasaran. Mungkin kalian kadang suka lihat ya, kalau di TikTok kadang suka jadi videonya gini, cuma video, habis itu tengah ada kata-kata. Kalian yang misalnya contoh aja nih, jam FYP TikTok, di tengah-tengah ada foto jam FYP TikTok, ternyata itu rame. Terus habis itu kita nyoba sama ngikutin alur atau ngikutin jamnya TikTok ini, ternyata nggak rame. Itu padahal yang sebenarnya yang bikin penasaran itu ketika awal mula orang ngeluarin itu, ini bener nggak sih? Share ke orang lain, ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Nah itu penasaran. Terus yang selanjutnya, bikinlah konten yang paling dekat dengan kalian. Misal nih kalian orangnya suka musik, suka suka gitaran, ya nggak usah bikin konten tentang bagaimana cara menendang bola atau bagaimana cara bertani dan lain-lain yang itu jauh dari jangkauan kalian. Yang paling penting adalah bikin konten yang paling dekat atau yang bisa kalian lakuin atau yang paling dekat dengan kalian. Terus yang terakhir, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau bisa konten kalian itu berbeda dari orang lain atau enggak memang kalian punya ciri khas atau kalian punya punya autentifikasi sendiri daripada orang lain. Gitu. Next ini untuk tentang story ya. Jadi kenapa tadi story is king itu saya jabarkan di beberapa poin ini. Nanti untuk next-nya coba next. Jadi setelah story itu ada king, story is king. Terus nanti ada quality. Coba Mbak, next. Dulu kagak bisa diklik nih, kenapa ya? Harus satu-satu ya? Oh, harus satu-satu, tulisannya aneh nih. Oke, ini ada yang ngechat nih. Bagaimana bisa ngikutin tren kalau misalnya di halaman FYP kita itu itu aja topiknya. Jadi gini, untuk gimana sih cara ngikutin tren? Sebenarnya nggak melulu itu aja. Nanti ada beberapa pembahasan kenapa kok trennya cuma itu aja. Sebenarnya ada dua yang yang kita follow atau yang kalau di TikTok itu jadi ada dua hal. Jadi yang sesuatu yang postingan yang kita ikuti atau yang hanya yang untukmu. Jadi ada dua kan, yang ngikutin sama sampingnya yang benar-benar cuma buatmu, sama satu lagi yang kamu follow. Mungkin tapi hampir rata-rata ketika tren itu keluar semuanya bakalan sama.
Walaupun untuk beberapa kasus, misalnya yang mungkin teman kalian yang ada di Jogja trennya berbeda, teman kalian yang ada di Jakarta trennya berbeda, atau mungkin tiap daerah karena punya tren masing-masing. Cuma hampir tren global. Jadi kita lihatnya dari tren luar negeri itu biasanya langsung kita adaptasi berapa hari kemudian baru kita adaptasi. Biasanya kayak gitu. Ini nggak bisa next ya, Mbak? Masih struggle ya? Oh, giniin aja aman nggak? Jadi biar, soalnya aku tadi harus ngeklik agak Gimana? susah gitu. Gini aja ya. Jadi nggak aku full screen, aman nggak? Aduh, masih nggak kelihatan sih sebenarnya. Masih sama sih, belum berubah sih kalau di tempat saya. Masih belum berubah. Ya, masih story. Oke. Terus mungkin ada yang mau nanya nggak yang tentang story nih? Bagaimana sih bikin story yang bagus atau apa kayak bikin story atau bikin cerita? Keluar nih. Oke. Oke. Tuh ada yang komen masih bingung sama konten absurd yang bisa banyak ditonton. Ya emang kayak gitu, algoritma bekerjanya kayak gitu. Memang semakin kamu absurd, semakin kamu berbeda dari yang lain. Cuma ketika konten absurd itu, oke, mungkin ada ceritanya. Cuma itu share-nya tinggi karena share-nya tinggi. Ya itu tadi kan pengennya share-nya tinggi. Ya emang kayak gitu. Cuma kalau memang tujuannya itu nanti ada triknya. Kenapa kok biar gimana sih kita kita punya pesan, kita punya apa ya? Kita punya goal nih, tapi dengan konten yang absurd. Itu Dimas J udah pernah bikin yang dulu yang tentang yang astagfirullah yang tiba-tiba orang ngebuka dari rice cooker itu yang lumayan viral di mana-mana. Itu juga karena keabsurdan dia ngelihat sesuatu. Cuma itu iklan Ramadan yang tahun kemarin itu lumayan bikin viral juga. Oke, kita ngomongin quality. Jadi kita di sini nggak usah ngomongin tentang kamera dan lain-lain ya. Kita ngomonginnya dua hal, iOS dan Android. Kalian sadar nggak sih ketika kita atau mungkin teman-teman di sini pengguna iOS atau mungkin ada yang pengguna Android ketika dia melihat orang-orang yang pakai iOS atau pakai iPhone, kenapa sih story-nya atau kenapa sih videonya ketika diposting jadi lebih bagus? Kenapa sih dari Android yang mahal banget kenapa tetap aja buram? Kalian tahu nggak sih penyebabnya kenapa? Mungkin ada yang tahu penyebabnya Android kenapa? itu videonya jadi kayak kotak-kotak 3GP ya Mas ya? Iya, benar. Kayak gitu. Nih, aku kasih tahu. Jadi sebenarnya bukan eksklusif juga. Jadi sebenarnya gear mana sih yang paling diuntungkan ketika kita posting? Sebenarnya iPhone atau Android itu sama. Cuma jadi ini kita ngomongin masalah pemrograman ya. Jadi kalau iOS itu Ayo habis deh. Keluar sih habis. Oke, ada yang rame. Jadi gini, iOS itu mempunyai sistem atau sistem apa ya nyebutnya. Jadi beda pemrograman di kameranya. Jadi kalau untuk iOS itu satu sistem pemrograman itu untuk seluruh iOS dan seluruh merek. Maksudnya seluruh jenis tipe ya kayak iPhone 6, 7, 8 itu semuanya sama bahasa pemrograman kameranya. Cuma kalau untuk Android itu berbeda. Jadi Android
merek A atau merek B itu pemrograman bahasa kameranya tuh beda, jadi lebih ribet. Makanya mana yang perlu diprioritasin nih? Makanya ketika Instagram melihat pemrogramannya iOS, ya udah satu aja semuanya oke, ya udah makanya iOS difokuskan ke situ. Cuma pakai iPhone juga nggak menjamin kalian berhasil di dunia sosial media sebenarnya. Jadi buat yang teman-teman yang punya Android sebenarnya nggak masalah, nggak usah kecil hati. Aduh aku harus ganti iPhone atau apa, nggak usah kecil hati. Bikinlah yang banyak-banyak atau bikin sesuatu yang nggak harus ganti iPhone atau apa, nggak perlu karena nggak sangat nggak menjamin. Oke, next. Oke, jadi atau ada yang ngomong nih, jadi lebih iOS harganya lumayan. Enggak kok, yang iPhone 6 juga ada murah. Sekarang udah murah-murah semua iOS. Oke nih, kita nyebut durasi. Jadi di video itu semakin durasinya ini grafiknya jadi gini, ini cara bacanya, durasi video sama lama orang nonton, semakin durasinya panjang, itu lama menontonnya semakin kecil. Jadi ini untuk durasi 1 menit, itu orang hanya melihat di bawah 3 detik doang. Habis itu ke belakang durasinya semakin lama menontonnya semakin lama semakin turun semakin turun semakin turun. Jadi kenapa tadi aku bilang 3 detik awal itu sangat berarti atau 3 detik awal itu sangat sangat krusial itu karena itu. Ketika 3 detik pertama orang nggak notice sama video kita, orang bakalan langsung swipe nggak nunggu lama atau bahkan like pun jarang swipe. Orang yang bagus saja kita kadang suka nonton video bagus sampai belakang dan kita belum tentu nge-like juga kan, jarang juga nge-like. Sama halnya ketika kita bikin, orang cuma ngelihat doang, oh gini ini sampai belakang baru like kalau misalnya bagus. Gitu. Makanya 3 detik pertama termasuk krusial. Gitu. Jadi nih bagaimana kingdom tadi kita raih. Sebenarnya gini, ada beberapa cara gimana sih kita bisa FYP atau bisa rame kontennya. Kita sebenarnya ada pembahasan lain untuk bagaimana cara bikin konten yang bagus. Mungkin nanti bisa ada sesinya khusus. Cuma untuk saat ini kan bagaimana biar konten kita optimal, kalian bisa melihat atau bisa introspeksi diri. Terus aduh ini gara-gara kita ngelihat presentasi ini terus aduh aku harus kayak gimana nih, awalnya harus kayak gimana nih. Yang pertama itu perhatikan jam posting. Jadi gini, kalian kadang suka lihat, mungkin kalian bisa ngamati, coba deh jika kalian ada HP atau ini mungkin dilihat dari Zoom, kalian mungkin bisa buka TikTok ataupun Instagram. Kalian coba lihat deh di analitik kalian itu kapan atau kira-kira follower kalian tuh aktif itu di jam-jam berapa? Ada di situ di analitik kalian. Nggak perlu harus melihat yang di Google atau jam FYP atau jam yang bagus buat diposting. Nggak perlu, kalian punya segmen sendiri, kalian punya follower sendiri, walaupun itu sama, cuma itu nggak menjamin. Makanya aku bilang cuma perhatikan waktu posting. Mungkin ya sekarang lagi puasa, yang paling rame itu sebenarnya jam-jam mau menjelang buka, terus habis itu pas mau sahur atau setelah sahur biasanya rame. Cuma ketika setelah sahur kita posting sesuatu, stuck-nya di jam 7. Jam 7 pasti bakalan stuck. Habis itu nanti running lagi, mereka nambah-nambah lagi itu sekitar jam 3 atau jam 2 itu baru jalan lagi. Terus yang kedua, optimalkan fitur. Semua fitur yang ada di dalam TikTok atau Instagram, contohnya kayak Stitch,
contohnya kayak filter, contohnya kayak auto text, auto apa ya namanya, auto. Jadi ketika kita nulis teks habis itu keluar suara itu auto voice atau apa itu. Nah, itu optimalkan semua fitur yang ada di TikTok atau Instagram. Kalau bisa ngeditnya jangan di atau apa aplikasi lain atau pakai VN atau pakai apa aplikasi-aplikasi atau pakai Premiere dan lain, tapi kalau bisa ngeditnya dari aplikasi bawaan karena itu ngaruh juga di algoritma. Algoritma video yang udah dibikin itu ngaruh juga sebenarnya. Makanya saya lebih suka ngedit langsung karena mungkin konten-konten saya santai ya, nggak terlalu ribet. Itu lebih suka ngeditnya langsung dari TikTok atau dari Instagram Reels. Terus yang ketiga, bikin caption singkat atau caption yang bikin orang itu komentar. Karena ketika orang sekali komentar, itu nanti ke depan nggak menutup kemungkinan akan ada diskusi di kolom komentar. Mungkin kalian kadang suka melihat orang-orang pada ribut di komen dan itu sebenarnya asik karena itu bikin engage konten kita lebih tinggi, lebih dibicarain banyak orang, mungkin lebih kontroversial dan lain-lain. Mungkin kalian bisa lihat di Instagramnya TikToknya saya di cerita berjalan itu ada yang postingan-postingan yang saya sematkan itu ada 3 postingan yang lumayan gede menurut saya. Itu beberapa komentar ada yang rame. Jadi dia orang pada ribut sendiri nih. Orang pada diskusiin, pada debat antar follower itu mereka debat di komentar itu mereka debat. Itu sesuatu yang harus kita goalnya kan semua orang pasti bakalan goalnya ke situ. Ketika konten kita rame, komentar rame banget sampai mungkin ribuan dan orang pada itu kita nggak ngelihat itu less dislike ya, maksudnya itu nggak melulu tentang wah ini bagus nggak ini nggak ya kan pengen rame ya itu konsekuensinya itu. Mungkin ada yang mau nambahin atau mau menyanggah. Yang pertama perhatikan waktu posting, kedua optimalkan fitur, ketiga bikin captionnya yang singkat aja atau mungkin hashtagnya. Jadi kalau kadang suka kita direkomendasikan hashtag, jadi ketika kita mencet hashtag itu keluar nanti rekomendasi hashtagnya apa nih kira-kira gitu yang untuk hari ini gitu. Oke, next. Oke, ini untuk lebih ke kayak sesi terakhir gitu. Bagaimana sih algoritma bekerja? Yang perlu kalian tahu sebenarnya algoritma itu bekerja. Ini terakhir. Slide yang ini terakhir. Algoritma bekerja itu konten FYP atau konten rame di TikTok itu ketika kita posting sekali dan itu rame. Ketika mungkin kalian udah ngerasain itu atau mungkin kalian belum ngerasain, semoga nanti bakal ngerasain itu. Sebenarnya ketika kita udah posting dan itu rame dan ketika kita mencoba buat aku posting lagi deh. Gitu kan. Wah, aku posting lagi deh. Biar ngikutin tren nih karena dia rame habis itu aku posting lagi. Itu nggak bakalan mungkin 2 kali FYP di hari yang sama. Nggak bakalan FYP di hari yang sama atau di waktu yang berdekatan. Itu algoritma bekerja seperti itu. Yang kedua, apa yang ada di area kalian atau gini, jika kalian berada di area yang sama dengan teman kalian ataupun dengan jaringan WiFi yang sama, kalian bakal menemukan atau memungkinkan konten yang FYP itu bakalan sama. Jadi ketika kalian dalam satu area yang sama, atau mungkin di kantor yang satu WiFi sama, mungkin kemungkinan FYP-nya itu tinggi, karena algoritma bekerjanya seperti itu. Semakin kalian areanya berdekatan, FYP-nya tinggi. Berarti ketika kita tahu FYP-nya itu sama di area yang sama, berarti kita ketika posting kalau bisa dengan WiFi umum, gitu kan. Ini cuma teori ya, ini teori ya. Berarti kita lebih bagus ketika kita di WiFi umum, karena ketika kita di WiFi umum kita posting atau kita bikin konten dan kita posting di situ, kemungkinan lebih tinggi untuk ke FYP ke orang-orang sekitar kalian. Tuh yang ketiga.
Kedua. Terus yang ketiga nih, nanti kalian bakalan ada tanda di mana kalian tuh bakalan masuk FYP. Contohnya gini, ketika kita habis posting, misalnya posting jam 7 malam, habis itu kita menunggu 1 jam. Oh, ternyata view-nya itu naiknya pelan-pelan nih, misalnya dari 0, 10, 20, 100, 200, 300. Dan ketika 300 itu berhenti, itu kalian mending kalau menurut saya delete atau disimpan. Ketika ini posting jam 7 dan ketika jam 12 itu berhenti atau view-nya itu berhenti stuck lah, aku nyebutnya stuck, mending kalian archive atau kalian edit ulang kira-kira apa nih yang error nih atau dia jadi konten yang FYP itu biasanya kalau menurut saya itu di atas 400 view. Ketika itu view-nya habis di atas 400, habis itu ada komen, habis itu naik terus, itu pertahankan. Kalau misalnya mungkin mungkin nggak perlu harus jam 12 sehari deh. Sehari konten kalian nggak worth, mending kalian aktif. Karena memungkinkan untuk naik. Cuma nggak FYP. Naik sih naik, cuma nggak bakalan FYP atau nggak bakalan serame orang-orang. Makanya kalau bisa, kalau ketika postingan nggak works, langsung archive. Gitu. Terus yang keempat, ketika ada komentar nih, ketika awal mula, kan kita kadang suka menunggu satu komentar pertama di postingan kita. Ketika komentar itu rada, atau komentar itu datar-datar tone-nya, ataupun kalau bisa negatif. Karena ketika kita punya komentar negatif, kalau saya pribadi, ketika konten itu dikomentari dengan negatif atau orang itu ngejudge kita pin aja. Jadi kita pin ke atas, orang lain bakal lihat, apaan nih gitu kan. Ternyata ini. Kadang kan beberapa komentar kita nggak bisa pin karena memang itu TikTok itu kayak ngebatasin orang buat komentar. Semakin dia komentarnya jelek dan banyak orang nggak suka sama dia, dan jadi ada fitur namanya aku tidak suka komentar ini gitu. Jadi ketika kita tahan komentarnya, aku nggak suka komentar ini, dan semakin banyak itu orang itu nggak bisa komentar dan dipin. Makanya kita suka nggak bisa ngepin komentar seseorang itu karena orang itu lagi di banned lah, dan tanda kutip, cuma nggak banned posting tapi banned secara komentar. Itu tujuannya kenapa dipin ke atas. Itu biar orang merasa buat apaan nih, aku mau ngebela nih, atau aku mau punya argumentasi lain nih. Nah, tujuannya buat engage kontenmu lebih bagus lagi. Makanya kita fokus di komentar ini. Jadi ngepin komentar yang pertama langsung kita bales kayak gitu. Terus ada orang yang nanya, kalau kita nggak ngapain-ngapain aja, nggak punya konten, kita bisa nggak sih rame? Gitu. Ada orang yang sempat nanya kayak gitu. Terus saya punya jawabannya, bisa rame, cuma kita ngomentari postingan orang. Jadi ketika kadang ada orang yang postingan kadang kita suka ngelihat orang komentarnya banyak nih like-nya. Ternyata komentarnya banyak nih, atau direspon nih sama yang punya VT, yang punya video nih. Itu karena kita komentarin orang, dan orang lain, bagus nih komentar, di like dan makin banyak, dan itu nggak menutup kemungkinan bakalan nambah juga jumlah follower kita. Jadi buat kalian yang punya akun atau kalian postingnya nggak works, nggak usah sedih, kalian diem aja dan kalian ngomentar. Nggak diem itu dalam artian nggak bikin postingan apapun, kalian bikin komentar di orang lain, itu juga bakalan bisa nambah follower. Gitu. Itu dari saya. Kayaknya udah panjang banget ya. Untuk yang terakhir, slide terakhir, jadi semua ini hanya teori, ya kan? Jadi nggak ada yang mutlak di dalamnya. Jadi kalian bisa memperhatiin, gitu kan? Terus amati, dan jadi kalian punya rumus sendiri. Gitu. Dari saya sebenarnya terakhir, kalian bisa ciptakan konten-konten yang mudah. Dibuatnya mudah sekali, gampang dicerna, orang lihatnya gampang mencerna. Gitu.
Dan semoga kalian bisa FYP, dan saya berdoa semoga orang-orang yang ada di sini bisa punya konten yang rame. Dan jika kalian punya pertanyaan, silahkan DM saya di Instagram @nikiringan atau di TikTok Cerita Berjalan. Terima kasih. Kalau ini ada tanya jawab nggak sih, Mbak Kris? Halo? Halo? Ini ada yang ngomenting di sebenarnya filter dan sampul. Ya, oke, sampul. Udah coba unmute. Kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung, boleh. Silakan kalau ada yang mau tanya langsung. Atau mungkin aku kali yang mau nanya ya. Boleh. Jadi gini, Mas Day. Untuk kita ngomongin sebenarnya ya, kita ngomongin isu lingkungan itu tuh sebenarnya agak-agak tricky sih ya. Tricky-nya itu dalam arti mungkin akan beda case-nya dengan kalau kita memberikan suguhan orang scenery atau panorama, misalnya keindahan alam, terus nanti tinggal di di deskripsi TikToknya itu siapa yang suka nih, like ya, misalnya kayak gitu. Itu kan maksudnya actionnya gampang gitu kan. Tapi kalau untuk kita ngomongin isu lingkungan itu kadang kita harus mendeskripsikan dulu di captionnya, jadi lebih panjang gitu loh. Kalau tadi kan kata Mas D kan sebenarnya caption tuh gak perlu terlalu panjang, yang penting itu video yang bicara. Sementara kan kadang-kadang teman-teman takut, mungkin ada ketakutan bahwa nanti penonton ini kurang paham lagi isunya ngomongin apa gitu kan, jadi kita panjangin deh di caption gitu. Tapi itu sebenarnya berpengaruh nggak sih, atau malah sebenarnya kalau untuk formatnya Reels dan TikTok itu orang ya bodo amat sebenarnya sama caption, yang penting videonya. Itu gimana Mas? Gini, kalau jadi kita pun sebenarnya nggak mau digurui sama konten itu. Kan banyak orang yang pengen mencoba setiap orang sebenarnya gini, setiap manusia tuh nggak mau digurui pertama. Begitu pula dengan ketika orang membuat konten. Dan ketika orang membuat konten dan itu dalam tanda kutip menggurui, itu orang langsung udah kayak defensif. Jadi makanya ketika mungkin penjabaran oke, nggak masalah. Cuma kita kan tujuannya gimana caranya engage-nya tinggi. Makanya ciptain caption yang bikin orang ngomongin atau menyanggah atau percaya atau nggak percaya di kolom komentar. Kadang coba deh kalau misalnya ngomongin masalah isu lingkungan, sebenarnya isu lingkungan itu nggak jauh deket kok, bisa kok dikemas dengan dengan lebih personal. Misal contohnya isu lingkungan itu kan sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya kita sambung-sambungin sesuatu yang ada di sekitar kita, pertama pasangan, sahabat. Kita anggap lingkungan ini kayak sahabat kita. Bikin sesuatu yang rada-rada galau, sesuatu yang rada-rada romantisasi, itu bisa sebenarnya. Nggak perlu kita harus sayangin lingkungan ini. Nggak, romantisasi aja, romantisasi sesuatu isu lingkungan yang sekarang juga kemarin saya juga lihat beberapa orang di luar itu pada turun ke jalan yang isu lingkungan yang panas, isu panas ini ada beberapa konten yang viral juga. Saya sempat lihat dia cuma cerita ngasih tahu kalau misalnya oke lah, ini dia monolog. Jadi videonya itu dia monolog dan dia FYP, ngomongin lingkungan dan FYP. Awal mula gini, buat kalian yang punya jadi gini ceritanya, buat kalian yang nggak peduli dengan lingkungan, silakan skip. Dia menyuruh skip ketika di video itu, bukan malah jangan skip video ini, enggak, dia nyuruh skip ketika kalian nggak peduli dengan lingkungan, atau ketika kalian nggak peduli dengan lingkungan, silahkan skip. Dia ngomong di situ.
dan dia jujur, dan dia monolog, dan dia ngomongin tentang kita harus kurang-kurangi pakai ketika kita nyolokin sesuatu dan kita sering colok terus misalnya TV yang nggak dipakai kita matiin, hal-hal simpel itu, dan dia ngomongin isu lingkungan loh, dan itu viral. Menurutku itu penyebarannya tinggi, dan dia ngomongin silakan skip kalau emang kamu nggak peduli dengan bumi. Nah, itu kan dia mencoba buat mendramakan ini kan. Nah, itu berhasil. Menurut saya berhasil. Mungkin ada beberapa yang pernah lihat juga kontennya. Saya baru berapa jam yang lalu sih lihat konten. Wah, ini oke juga nih. Dia ngomongin tentang isu lingkungan, dia cuma monolog ngasih tahu, komentarnya banyak banget. Gitu. Pas tadi ada yang nanya nih, yang poin 3 tadi yang pertama perlu bombastis itu seperti apa, Mas Ibu paham? Bombastis itu sesuatu yang kalian itu menunggu, atau ketika kita melihat hal itu kita apa sih selanjutnya, atau enggak langsung kaget. Sempat ada, jadi saya sempat beberapa hari yang lalu melihat satu konten itu dia ngepromoin ayam geprek, cuma dengan hal yang unik. Judulnya itu ketika sedang live terjadi tabrakan, gitu kan. Ketika kita ngelihat awal, dia lagi ngejelasin ini kayak gitu, tapi atasnya ada tulisan ketika live terjadi tabrakan, gitu kan. Orang kan aku kaget kan, apaan nih? Nunggu kan, mana nih tabrakannya? Ternyata blast itu ada orang-orang lain pada keluar, cuma ketika dia keluar dia melipir tuh apa ya? Tiba-tiba ngasih tahu kalau ini banyak makanan, ini jenisnya ini, jadi malah promo, jadi dikemas dengan kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang bombastis dan orang mencoba buat menunggu apa sih setelahnya, apa benar sih. Cuma jangan terus hoax ya, maksudnya bukan sesuatu konten yang enggak, kecuali memang konten itu mau buat lucu-lucuan. Cuma kalau kayak sempat teman saya juga pernah bikin konten yang lumayan rame juga, cuma itu tergolong hoax dan itu penipuan. Dia makanya terus dia men-take down konten itu. Rame, cuma jangan sampai merugikan orang lain, itu aja sih sebenarnya. Nih, untuk yang baru bikin konten atau aktif konten TikTok, sebenarnya bagus sama isi kontennya yang bersifat general atau yang spesifik untuk pasar tertentu. Tidak ada salahnya untuk eksperimen, karena tiap orang mempunyai, atau tiap orang nggak bisa dirumuskan sama nih. Oke, kalau bisa pasar tertentu aja, atau kalau bisa general aja. Enggak, tiap orang punya rumus masing-masing dan harus mencoba semuanya. Kan kita juga nggak tahu ketika kita mencoba konten general kayak gimana, ketika coba pasar atau lebih spesifik kayak gimana, kita nyobain semua. Itu yang pembaris itu kan terkait ide kreatif personal. Kadang kita stuck nih gimana, temanya gimana saran. Itu tadi, ketika kamu stuck, coba ngikutin tren deh gitu kan. Itu paling aman, itu sesuatu yang paling gampang, atau sesuatu yang paling paling mudah lah, karena tren itu tiap hari berubah-berubah. Jadi ketika ada tren, kamu stuck nih, kamu bikin video tentang misalnya tutorial apa atau apa nih yang mungkin bermanfaat dengan orang lain, atau mukbang nih, atau cuma makan-makan biasa nih. Kalau itu udah ada segmennya masing-masing. Cuma ketika kamu mencoba tadi nih konten edukasi atau apa, coba deh ngikutin tren, atau enggak 3 detik pertama, atau untuk pembuka, scene-nya pembuka itu tentang tren yang lagi terjadi, atau enggak pakai musik yang lagi tren kayak gitu. Ada lagi nggak pertanyaan yang ada yang belum dijawab? Belum nih, ada yang belum terjawab? Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru udah ada, tapi bingung cara modifikasinya. Modifikasinya
adaptasiin sama apa yang ingin kau pesan atau konten yang kalian ingin keluarkan itu dimodifikasi dengan apa yang sesuatu yang kita tiru. Kita tiru, oh ini tentang misalnya lagi rame tentang apa ya? Ya itu TikTok saya. Misalnya lagi rame tentang kayak yang beberapa hari yang lalu yang apa ya? Yang lagi tren yang nih, yang dance yang pakai filter itu. Awalnya itu, cuma habis itu nanti kalian bisa pakai musiknya aja atau modifikasi musiknya aja nih lagi tren ini kita masukin musiknya di video kita. Itu sama aja modifikasi. Modifikasi konten kita ngikutin dengan tren yang ada. Udah gitu aja sebenarnya. Apalagi nih. Setelah posting perlu di-share ke medsos kan? Nih. Sebenarnya saya punya trik. Nggak tahu ya, sekarang masih bisa works atau enggak. Untuk khusus TikTok ya. Ini kita ngomongin khusus TikTok. Untuk Reels sebenarnya saya juga nggak tahu nih Instagram itu memposisikan Reels itu seperti apa, kayaknya sih nggak jelas banget Reels ya. Cuma untuk TikTok itu karena dia punya algoritma sendiri. Dulu awal-awal saya membuat TikTok, itu saya minta tolong, ketika saya di kantor, saya minta tolong teman saya, 10 orang punya gadget. Ketika saya posting video, 10 orang ini itu nge-play video kita selama 15 menit. Terus looping, terus 15 menit, 10 device ini. Udah itu langsung FYP. Itu awal mula saya FYP. Jadi 10 orang bersamaan, nggak tahu ya itu kayaknya wifi-nya sama. 10 orang aja nge-play itu selama 15 menit. Itu video kita setelah kita posting, habis itu 15 menit diputar di 10 device yang berbeda, muter video kita selama 15 menit. 15 menit sampai setengah jam lah itu. Udah itu naik sih menurut saya. Algoritma TikTok bekerja di situ, terus bikin konten itu naik. Nggak tahu rame, cuma nggak serame itu karena awal-awal. Cuma itu bisa work sih. Mungkin karena bisa nyoba. Nggak perlu di-share bisa juga di-share ke orang atau kita share ke story atau apa, itu juga berpengaruh juga sebenarnya. Mau tanya ada tips bikin konten buat orang nggak mau terlihat di kamera? Nah, ini nih, sama nih. Saya juga tipe orang yang nggak bisa terlihat di kamera, bukan tipe orang yang suka ngelihat di kamera. Coba deh lihat TikTok saya, cerita berjalan. Ini untuk Ridwan di SMA 1 Tangsel. Ya, TikTok saya cerita berjalan. Itu saya nggak ada di depan kamera. Itu saya cuma ngevideoin teman-teman saya dan itu cuma TikTok cuma pertama TikTok saya buat riset, kedua TikTok saya buat ngetes algoritma TikTok. Itu juga itu hanya itu, cuma buat rame-ramean aja. Tadi kurang paham bagian menulis caption ya, caption bagian ketika kita posting video kan pasti ada captionnya. Kalau di TikTok itu lebih dikit, kalau di Instagram itu panjang. Dan tadi udah saya jelasin kalau bikin captionnya yang pendek aja dan lebih simpel dan bikin orang bertanya atau enggak pertanyaan atau sesuatu yang mengundang diskusi. Itu. Ada lagi enggak pertanyaan? Udah jam 3 nih. Pasti perutnya pada lapar nih yang puasa nih. Sama. Ya, ada yang mau tanya? Oh ya, saya mau nanya, di sini ada yang pernah kontennya FYP belum? Dan kontennya apa kalau boleh tahu? Ada indikatornya nggak sih sebenarnya Mas? FYP itu harus minimal di like atau misalnya udah di like berapa orang gitu-gitu nggak ada kan kalau Nggak untuk ada. Ini Nggak ada. FYP ya? Nggak ada. Cuma kalau rame, Ya konten mau rame. videonya baru rilis juga kalau muncul di TikTok kita ya itu FYP gitu ya? Ya,
Atau paling gampang sih kalian juga berteman di nggak cuma di sosial media tapi di apa ya, realnya kita berteman gitu. Ketika kita punya konten, misal nih kalian punya satu 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 teman, satu kelompok yang sama-sama ini punya TikTok juga. Kalau bisa saling support nih dari teman-teman ini, itu bisa sebenarnya. Itu bisa menaikkan atau apa, bikin viral atau bikin bikin konten ini tuh rame bisa dengan satu kelompok ini. Oke, Fitrianti, pernah sekali apa tuh? Kalau boleh tahu. Kalau di Reels itu nggak ada penyebutan kalau itu trending itu nyebutnya FYP ya. Itu makanya saya nyebut Reels itu kayak Instagram itu kayak karena ya apa, TikTok punya video vertikal, Instagram bikin video vertikal, udah sebatas itu aja. Dan algoritmanya mungkin Instagram lebih bagusan di Reels, iya emang. Cuma kalau di tempat saya karena mungkin aku ngeklik minatnya tentang perjalanan dan lain-lain. Jadi yang apa yang di tempat saya itu rata-rata video-video traveling kayak gitu-gitu sih. Makanya saya juga nggak tahu seberapa seberapa apa sih konten-konten yang bisa masuk ke tempat saya. Cuma hampir semua rata-rata atau kalau nggak transisi video, kalau nggak ya tentang destinasi, udah itu doang. Makanya ketika saya di TikTok itu bisa lebih beragam, jadi konten-kontennya lebih ramai di TikTok. Jadi kita nggak bisa menyebutkan 8 ribuan views itu termasuk FYP atau nggak, karena FYP itu penyebutannya hanya di TikTok, bukan di Reels. Riset, konten yang paling banyak dilihat itu konten yang ada talentnya atau konten yang gambar-gambar foto aja. Ada talentnya, ada gambar foto. Bisa dua-duanya, yang penting bikin orang komentar banyak. Udah, gitu. Mau itu gambar doang, mau itu foto, mau itu video, ada talentnya. Karena saya kan memegang akun di tempat kantor saya. Itu udah verified karena akun pemerintahan. Itu kontennya dikit yang like, dikit yang nge-view juga konten-konten kita. Cuma kalau aku komentar di tempat atau orang lain, itu rame banget, bisa sampai 100.000 like komentar ya, like komentar ya. Ketika ada FYP, aku coba komentar nih, wah bagus, cuma bilang wah bagus, itu doang, like-nya banyak banget. Dan itu mungkin kelebihan ketika kita mencoba diem, nggak ngapa-ngapain, dan kita mencoba komentar orang lain. Itu ketika dapetin kata-kata atau kata-katanya pas, itu bisa rame. Oke, kontennya camping di dekat air terjun. Nih, ini ngomongin masalah camping ya. Kemarin tuh ada di TikTok, ini ngomongin TikTok. Kemarin tuh TikTok ngeluarin Creator of the Year. Itu ada namanya siapa sih? Aduh, lupa aku namanya. Yang dia cuma pakai carrier, dan dia hidup full di TikTok. Dia ngidupin adik-adiknya, dia punya rumah dan full di TikTok. Kerjanya emang bikin konten itu, kontennya ke camping, terus habis itu bikin tenda malam-malam, habis itu memang rame karena ada setan dan lain-lain, itu yang bikin rame. Cuma dia bagus konten-kontennya, itu konten-konten tentang perjalanan, dan itu berhasil, dan dia dapetin predikat Creator of the Year. Ada juga konten yang di-share 4 kali, Mas, itu FYP nggak? Maksudnya di-share 4 kali. Maksudnya kalau ketika udah di-share nggak FYP, nggak usah di-share lagi, itu gimana? Oh, oke. Bisa tahu konten kita FYP gimana? Nah, sama. Gimana caranya kita tahu konten kita FYP? Padahal
FYP itu kan tiap orang berbeda-beda. Yang sama nggak tahu konten ini FYP atau enggak. Cuma kalau konten rame dan konten itu disukai banyak orang, dikomentar banyak orang, ya udah kita nyebutnya itu ya udah itu FYP aja. Cuma FYP di kalian dan FYP di saya itu berbeda. Contoh halnya gini, ketika orang pada ngomen tempat saya misalnya, Bang minta tanya tentang kasus ini dong misalnya, kasus ini dong, kasus apa? Padahal rame tuh tentang ini. Padahal kita nggak tahu nih konten itu konten apa dan itu nggak keluar di FYP kita. Ya kita nggak tahu. Tapi orang-orang pada ngomongin, ya itu sama. Nggak tahu, kita nggak bisa nyebut itu FYP dan bagaimana cara identifikasinya nggak tahu karena tiap orang FYP-nya berbeda-beda. Konten kita ku ada yang view-nya puluhan ribu, seribuan, ratusan, malah ada yang cuma belasan. Ya emang, ya itu makanya yang konten yang nggak worth kalau bisa kita perbaiki atau nggak di take down. Oke, itu materinya silakan. Ada lagi nggak pertanyaan? Mas Day, aku mau nanya lagi dong. Boleh. Kayak aku yang ngeborong nanya. Mas, aku mau nanya, kalau ngaruh nggak sih sebenarnya kita ngedit pakai aplikasi lain terus kita upload dibanding kita ngedit dari TikTok atau dari Reels-nya langsung? Katanya ada yang bilang, ini aku belum pernah nyoba ya, ngedit di aplikasi lain. Katanya ada yang bilang, ini nggak bakal FYP nih kalau ngeditnya itu di luar aplikasi bawaannya, jadi harus di sana. Itu gimana sih Mas Day? Gini, Karena kan terbatas juga ya sebenarnya kalau editan-editan yang ada di bawaannya itu. gini, sebenarnya mau ngedit di Premiere atau di After Effects di HP ataupun ngedit langsung sebenarnya nggak masalah. Cuma kelemahannya ketika kita ngedit dari nggak langsung dari aplikasinya atau nggak langsung dari TikToknya, itu safe zone. Safe zone itu dalam tanda kutip TikTok itu punya save area. Save area ketika teks kita taruh kanan ketutupan sama leg ada tiga baris tuh kadang tuh sebelah kanan. Atau enggak ketika kita ke bawahan ketutup sama caption di bawah karena captionnya transparan naik ke atas. Atau enggak ketutup sama left di atas nih. Yang di tengah-tengah di bawah ada sound di tengah itu. Itu save area itu yang kita nggak tahu kecuali kita download pakai atau kita ngedit pakai aplikasi lain, ternyata kita nge-save kita ngedownload template-nya save area biar kita nggak kepotong kanan atau ketutupan teks di bawah biar teksnya jelas, itu nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah juga, nggak ada rumus pasti ketika kita ngedit langsung dari situ. Cuma beberapa fitur yang ada di TikTok itu membantu kita, kayak dia udah pakai aplikasi kita, masa nggak mungkin dong TikTok itu kan ngomongin masalah pemrograman dan lain-lain ketika video diupload ataupun kita ngedit langsung dari TikTok. Itu kan masalah tentang pemrograman. Kita juga nggak tahu apakah yang saya lakukan ini atau yang mencoba buat pakai fiturnya TikTok itu works dibanding dengan yang kita ngambil atau kita ngedit pakai laptop atau kita cuma nge-add video dari situ. Nggak ada yang bisa menjamin juga. Cuma kalau mungkin aku jadi yang punya TikTok nih, ketika kamu bikin video pakai video lain atau pakai ada yang ada watermarknya dan lain-lain dibanding dengan kamu ngedit langsung dari aplikasiku, aku bakal lebih rekomendasiin kamu yang pakai aplikasiku. Kalau misalnya aku mencoba dalam tanda kutip jadi ownernya TikTok kayak gitu. Cuma nggak ada masalah juga. Cuma saya belum pernah mencoba eksperimen buat pakai video lain. Cuma untuk di akun saya yang sebelahnya itu nggak ada pengaruhnya juga ketika bikin bikin pakai HP atau bikin dari laptop, nggak ada pengaruhnya. Yang penting isi kontennya. Itu tuh. Oke, terima kasih banyak, Itu sih. Ada Mas. lagi nggak? Teman-teman yang mau nanya lagi? Boleh. Ada yang mau nanya lagi nggak?
perjalanan naik kereta. Setelah posting perlu di-share ya, perlu di-share. Tuh, ada lagi nggak yang mau bertanya? Kita kayaknya milih 2 orang deh yang kira-kira. Ini banyak yang tanya tentang indikator FYP itu kayak gimana? Ya, kalau indikator FYP ketika kan jadi kayak misalnya nih, kita ngomongin FYP di tempat orang lain. Kalau di tempat orang lain yang nge-follow kita itu FYP. Dan ketika konten itu cuma like-nya 100, itu FYP enggak? Ya bisa disebut FYP karena itu ada di page-nya orang itu. Cuma kalau nyebutnya itu FYP dalam artian rame, ya belum tentu. Kalau misal FYP di tempat orang itu ya iya karena istilah FYP itu for your page, bukan rame. Cuma orang-orang pada penyebutannya FYP itu sama dengan rame, padahal belum tentu karena FYP ya karena postingan kalian muncul di page-nya orang atau postingan orang muncul di page kita, dan itu hampir rata-rata yang rame-rame ya sama karena rekomendasikan terus sama algoritmanya TikTok buat jadi makin banyak orang nonton. Cuma ada waktunya dia turun juga. Dan itu kalau disebut FYP, ya FYP. Cuma kalau rame ya belum tentu, karena yang FYP di tempat orang belum tentu rame juga. Karena penyebutan FYP itu tadi, for your page. Kembali ke istilahnya. Gitu, Mbak Verena. Ada lagi nggak nih? Ayo dong, nanya deh. Waktu kritis, Mas, kritis. Oh iya. Ini kayaknya bentar lagi pada mau nyari takjil nih. Kayaknya ini kita bagi-bagi saldo OVO ya, biar bisa buat takjil beli takjil nih, atau siapa yang bisa buka bersama. Ya bagi-bagi OVO bisa nih. Oke, boleh silahkan Mas Day, dipilih. Ayo dipilih siapa nih? Ini tadi ada yang ngomong. Kayaknya buat Bang Purwa Studio sama satu lagi terserah deh Mbak Kris yang milih deh. Ini aku Oke, satu Bang Pur. lagi siapa ya? Tadi Ntar. dirimu yang Bang Purwas Studios, Ya, Dan satu lagi boleh deh nih Kak Nining Nurfatma nih. Yeay. Silakan ayo Bang Pur dan Kak Nining silakan chat atau DM boleh lah, atau mungkin chat Mas Day nih di Zoom boleh, atau di ya, ini ya di apa namanya di Instagram boleh juga deh ya. untuk Saya sih kasih nomor HP-nya. berharap yang ada di kelas ini tuh mereka saling follow ya. Mereka saling follow, kalau bisa punya grup khusus, mereka saling follow. Habis itu kalau bisa ini intens, maksud saya ini ketika 30 orang ini itu dalam satu grup, habis itu mereka saling support sih oke banget. Karena tujuannya yang tadi gimana caranya bikin konten yang tentang lingkungan ini viral ya, kalau kita nggak punya dalam tanda kutip army, kita nggak punya army, atau kita cuma jalan sendiri-sendiri nggak bakalan bisa. Tuh, penghasilan dari TikTok kalau mau dapetin duit, dapetin gift minimal 100.000 follower. Atau enggak live. Tuh, live juga bisa dapat. Ini masih ada tanya lagi nih. Pertanyaan satu judul. Sebenarnya dari tadi tuh kalau nanya dapat ini nih. Dapat saldo OVO nih. Penghasilan dari TikTok.
Untuk penghasilan dari TikTok itu dari gift. Jadi siapapun orang bisa nge-gift atau kayak ngedonate gitu seseorang dan itu bisa dicairin, bisa di hitungannya bisa ditarik atau bisa dibeliin gift buat orang lain juga. Berapa penting sih engagement? Ya menurut kalian engagement penting nggak ketika konten kalian cuma diem stuck doang, nggak ada yang nonton? Nggak masalah nggak kalau hal itu nggak masalah, nggak apa-apa. Cuma kalau ngomongin masalah penting nggak menurut saya penting. Ya, kalau mau naikin engagement ya tadi itu caranya naikin engagement, bikin konten yang menarik dan lain-lain. Tadi bisa lihat di apa PPT presentasi saya. Apakah aplikasi beda target aja? Beda aplikasi, beda target aja, beda aplikasi. Menurut beda aplikasi, beda target audiens nggak? Selain itu beda aplikasi, beda nggak strategi? Aplikasi apa nih maksudnya? Aplikasi editing apa aplikasi editing? Siva, Safira. Ini maksudnya aplikasi editing. Nah, oh, maksudnya bikin videonya dibedain, gitu maksudnya. Atau strateginya. Instagram sama TikTok. Instagram itu based on-nya follower Instagram. Dan dia nggak bisa nge-reach lebih tinggi daripada TikTok. Kenapa banyak orang lebih memilih bikin akun TikTok dulu, baru bikin akun-akun yang lain? Karena algoritma TikTok luar biasa hebat. Dia bisa nge-reach bisa sampai jutaan orang. TikTok itu bisa nge-reach sampai jutaan orang. Ketika dari TikTok udah works nih, baru ke aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau menurut saya, ketika orang awal bikin akun, lebih baik TikTok atau Instagram? Kalau saya dengan lantang, saya menjawab lebih baik TikTok duluan. Karena TikTok untuk saat ini, algoritmanya masih terjaga, algoritmanya masih gila dengan follower akun baru pun, bisa nge-reach, bisa nyampe 100 ribuan kalau kontennya berhasil. Itu bisa nge-reach segede itu. Di luar, dalam tanda kutip, konten-konten yang sensitif ya, itu bisa nge-reach setinggi itu. Itulah kenapa lebih milih TikTok daripada Instagram, karena akun baru pun bisa nge-reach tinggi. Di Instagram belum tentu, akun baru belum tentu bisa nge-reach tinggi TikTok. Ya, benar. Mending terjun menggunakan TikTok dulu. Itu benar, 100% benar. Baru nanti ke Instagram, ke YouTube, dan lain-lain. Karena awal mula dari TikTok. Karena teman saya baru berapa kali setahun yang lalu TikTok sama saya bikin Instagram udah berapa tahun yang lalu langsung tiba-tiba udah follower dia udah tinggi aja. Gitu. Justru yang ini ya, namanya yang Instagram ini growth-nya nggak terlalu kencang juga ya. Enggak kan? Kalau dibandingin sama TikTok yang langsung melejit. Oke, berarti paling satu pertanyaan lagi deh ya buat sekalian closing nih, Mas Day. Boleh? Dari siapa nih ya? Siapa ya? Ini ada nih dari Kak Fitriyanti nih. Apakah dengan menggunakan ads TikTok, konten-konten lainnya yang tidak diiklankan bisa ikut terpengaruh dengan views-nya? Gini, jadi call to action-nya di iklan itu apa? Ketika call to action-nya di iklan itu view, ya udah cuma dapat view aja. Cuma ketika call to action-nya itu ke profil, ya udah kunjungan profil meningkat dan tidak menutup kemungkinan konten-konten kita yang lainnya bakalan ikut naik. Cuma itu nggak bisa jadi tolak ukur. Karena ketika kita mengiklankan, kita hanya kalau aku lebih baik sih nggak ngiklan ya, lebih baik dikuatin di konten, dikuatin kayak tadi itu beberapa strateginya yang penasaran dan lain-lain itu strategi dibikin video itu lebih kuatin di situ aja. Ketika itu udah kuat, udah pasti rame. Saya bisa jamin 100% itu udah pasti rame. Baru nanti mungkin tujuannya buat klik
keranjang dan lain-lain. Kan di TikTok juga bisa jualan juga. Ketika kita jualan di TikTok juga bisa. Kita belum ngomongin masalah gimana perkembangan atau ngembangin TikTok ini jadi lebih berpenghasilan. Kita baru ngomongin masalah gimana konten kita engage ke orang. Karena masih dalam lagi pembahasannya, kita masih bisa diskusi. Kalian bisa nge-DM Instagram saya juga bisa, ketika nanti saya bisa jawab pertanyaan, nanti bisa jawab, atau enggak nanti bisa ketemu di TikTok gitu. Jadi pembahasannya bisa makin dalam lagi. Satu konten terus dipost di TikTok dan Reels nggak masalah, semuanya harus dicoba, nggak ada salahnya, nggak ada benarnya, maksudnya semua harus dicoba. Satu konten di post TikTok, di Reels sama, nggak masalah, nggak ada yang salah juga. Nggak masalah nih. Terima kasih. Itu kayak tadi nih terakhir nih. Misal nih konten creator enakan konten dalam bentuk microblog gimana? Nggak masalah. Microblog kan kayak model kayak ngevlog tapi cuma harian-harian gitu kan ya modelnya. Jadi kayak a day in my life atau satu hari bersama saya kayak gitu kan, nggak masalah. Coba aja, coba. Misalnya nggak works ya udah, nggak usah takut, nggak usah rugi, bikin lagi yang banyak. Karena kita nggak tahu juga kalian jalurnya bakalan cuma sekali posting habis itu viral, atau posting habis itu viral, kan belum tahu. Allah punya atau Tuhan punya jalan masing-masing buat makhluknya. Karena nuansanya Ramadan dan ada Trisuci, jadi agak-agak ini ya, agak-agak berbau keagamaan. Tapi terima kasih banyak loh Mas Day atas insight-nya ini. Ciamik ya teman-teman, silakan habis ini langsung praktekin. Terserah mau TikTok dulu atau Reels dulu yang kira-kira teman-teman lebih nyaman. Tapi boleh tuh tadi tipsnya Mas Day bahwa silakan dimulai dari TikTok dulu kalau pengen coba-coba berapa nih viewersnya, FYP nggak ya, naik nggak ya kontennya dan lain sebagainya. Tapi aku mau cerita sedikit, aku juga pernah lagi gabut-gabutnya tuh kan pas lagi pandemi awal-awal, cobalah kira iseng main TikTok sama kucingku gitu kan, yang lagunya apa net yang gitu-gitu itu. Terus abis itu aku diemin, aku nggak buka lagi selama 1 tahun. Terus kayak baru kemarin aku lihat, loh ternyata yang nonton itu sampai 1.500 gitu. Itu aku nggak tahu kan, maksudnya aku nggak buka-buka lagi dan lain sebagainya. Ya berarti benar kata Mas De bahwa ya emang trial and error aja. Mau kita naikin postingan yang hari ini cuma 30 views, tapi besok toto bisa 2.000 ya bisa-bisa aja gitu kan. Emang seunik itu ya teman-teman si aplikasi baru ini. Jadi sepakat kata Mas Day, kita pelajari bareng-bareng, trial and error. Jadi jangan patah semangat. Terima kasih banyak loh Mas Day atas sharingnya hari ini juga. Aku sekalian mau ngumumin nih teman-teman, ini adalah kelas terakhir sebenarnya. Kelas terakhir dari rangkaiannya Coach Indonesia bareng sama Telusuri. Nah mungkin teman-teman nih justru bertanya-tanya nih, Telusuri itu apa sih? Terus mungkin kegiatannya itu apa aja, lagi ngerjain apa aja. Nah mungkin bisa Kak Syukron mungkin ya sharing sedikit nih tentang Telusuri itu apa. Jadi bisa sambil kasih tahu juga nih ke teman-teman, mungkin ada yang pengen gabung juga sama Telusuri, ikutan sharing bareng Telusuri kayak gimana. Silakan loh. Kak Syukron, are you there? Maaf ya teman-teman, di belakang ada suara berisik yang lagi motong rumput. Seperti biasa ya, kalau lagi ada kegiatan webinar atau diskusi, itu tuh pasti di belakang-belakang suka ada suara-suara entah motong ubin, motong rumput, ketok-ketok tembok gitu kan. Kayaknya Kak Syukron lagi tidak di ruangan nih, berarti aku langsung aja mau ngumumin 3 orang
selain yang tadi dikasih hadiah untuk beli takjil sama Mas Day, aku akan ngomongin 3 orang yang interaktif yang akan diberikan merchandise oleh Coax Indonesia, yaitu ada Kak Syifa Safira, Kak Mukti Bagus, dan juga Kak Relinda Puspita. Yeay, selamat ya untuk ketiga teman-teman. Nanti boleh DM langsung aja ke Instagram @collection.id untuk klaim merchandise-nya ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, waktunya udah kritis juga. Ini udah dahaga ya. Udah udah cukup kering juga, udah cukup penuh juga nih isi kepala ya. Semoga kita bisa langsung praktekin. Kita langsung uji coba. Jangan lupa colek-colek Mas Day-nya juga kalau teman-teman butuh tambahan insight lagi. Barangkali atau mau collab juga boleh, silahkan. Atau ada ide-ide yang bisa dieksplor ya teman-teman ya. Yang penting jangan sampai di sini aja kegiatan kita. Kegiatannya boleh sampai di sini, tapi jangan sampai aksi-aksinya cuma berhenti sampai di sini aja ya. Oke? Sip, kalau begitu sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Mas Day, teman-teman semua, Kak Verena, Kak Terima Syukron. kasih. Bye. Sudah, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu. Jangan lupa yang menang DM ya nomor HP-nya.